Pemirsa, di mana nilai tukar rupiah masih mampu mempertahankan posisi penguatan tipis terhadap dolar Amerika di tengah peluang tercapainya kesepakatan damai jangka panjang Amerika dan Iran. As Iran is considering a U.S. proposal that would formally end the conflict. Dunia baru saja menyaksikan sebuah plot twist terbesar di abad ini. Di saat para pengamat memprediksi pecahnya Perang Dunia Ketiga, sebuah keajaiban justru muncul dari meja perundingan yang tak terduga. Breaking news mengguncang pasar finansial kali ini, di mana Washington dan Teheran dilaporkan segera menandatangani MOU damai. Hasilnya, rupiah kita langsung mengamuk, perkasa dan melesat tajam meninggalkan keterpurukan. Namun, di balik senyum lega para pelaku pasar, ada tangisan darah di Tel Aviv. Donald Trump kini mulai menunjukkan watak aslinya. Ia mulai mengkhianati sekutu terdekatnya. Dato tidak lagi mempercayai omongan Trump, sementara nasib Benjamin Netanyahu dikabarkan sudah berada di ujung tanduk karena akan dijadikan tumbal politik oleh Washington. Mengapa Trump tiba-tiba ketakutan dan memilih jalan damai? Bagaimana mungkin Iran bisa membuat rupiah kembali berwibawa? Siapkan diri kalian, karena kali ini kita akan membongkar konspirasi besar yang menyangkut mata uang Indonesia. AS Iran sepakat teken MOU damai, 14 poin jadi kunci. As Iran is considering a U.S. proposal that would formally end the conflict. The agreement would include a moratorium on Iran's nuclear enrichment, the lifting of U.S. sanctions, and both sides ending restrictions in the Strait of Hormuz. Dikutip dari CNBC Indonesia, perdamaian perang antara Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah sepertinya bisa menjadi kenyataan. Dalam laporan laman AS Axios, sejumlah pejabat Gedung Putih mengungkapkan bahwa Washington dan Teheran tengah membahas sebuah nota kesepahaman satu halaman yang bertujuan mengakhiri perang. Memo ini sekaligus menjadi dasar bagi negosiasi lebih rinci terkait program nuklir Iran. Menurut dua pejabat Amerika Serikat dan dua sumber lain yang mengetahui proses tersebut, tanggapan Iran atas sejumlah poin kunci diharapkan diterima dalam 48 jam ke depan. Adapun negosiasi MOU berisi 14 poin yang dilakukan oleh utusan Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner bersama sejumlah pejabat Iran, baik secara langsung maupun melalui mediator. Dalam bentuk saat ini, MOU akan menyatakan berakhirnya perang di kawasan dan memulai periode negosiasi selama 30 hari untuk menyusun kesepakatan yang lebih rinci. Meski belum ada kesepakatan final, sumber-sumber tersebut menyebut situasi ini sebagai titik terdekat menuju kesepakatan sejak konflik dimulai. Dalam rancangan yang tengah dibahas, Iran akan berkomitmen pada moratorium pengayaan uranium, sementara Amerika Serikat akan melonggarkan sanksi serta mencairkan miliaran dolar dana Iran yang selama ini dibekukan. Ini adalah momen yang sangat bersejarah. Amerika Serikat yang selama ini berkoar-koar akan menghancurkan Iran, kini justru harus duduk manis di meja perundingan. Pakar Timur Tengah Smith Al-Hadar mengatakan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri operasi militer bertajuk Epic Fury dan mengalihkan fokus ke pengamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz merupakan langkah strategis ganda. Sebab posisi Trump terjepit sehingga sulit melanjutkan perang. Trump menyadari bahwa melanjutkan konflik dengan Iran hanya akan membuat Amerika Serikat bunuh diri secara ekonomi. Iran dengan cerdas memanfaatkan momentum ini untuk menekankan Washington agar menerima syarat-syarat perdamaian yang menguntungkan Teheran. Ini bukan sekedar damai, ini adalah bukti bahwa diplomasi nyali baja Iran berhasil memaksa sang polisi dunia untuk melipat senjatanya. Rupiah perkasa, efek instan sinyal damai Amerika Serikat Iran dimulai. Pemirsa, di mana nilai tukar rupiah masih mampu mempertahankan posisi penguatan tipis terhadap dolar Amerika di tengah peluang tercapainya kesepakatan damai jangka panjang Amerika dan Iran. Dampak dari MOU damai ini ternyata langsung terasa hingga ke dapur rakyat Indonesia. CNN Indonesia melaporkan sebuah fenomena yang bikin kita semua bernapas lega. Rupiah langsung perkasa pagi ini. Nilai tukar mata uang kita melesat ke level 17.318 per dolar Amerika Serikat hanya dalam hitungan jam setelah sinyal damai tersebut mengudara. Nilai tukar rupiah berada di level 17.318 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis 7 Mei pagi. Mata uang Garuda menguat 69 poin atau 0,40% dibandingkan penutupan sebelumnya. Analis mata uang DOO Financial Futures, Lukman Long,
mengatakan rupiah berpotensi melanjutkan penguatan di tengah meningkatnya sentimen risk on di pasar global. Ia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran 17.250 hingga 17.350 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar Amerika Serikat di tengah sentimen risk on dan penurunan harga minyak mentah dunia merespon laporan bahwa Amerika Serikat dan Iran hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Ujarnya kepada cnnindonesia.com. Ini adalah bukti betapa sensitifnya ekonomi kita terhadap ketegangan di Timur Tengah. Saat Trump dan Iran saling ancam, rupiah kita babak belur. Namun, saat Iran berhasil memaksa Amerika Serikat untuk berdamai, rupiah kita kembali punya harga diri. Sinyal damai ini telah menurunkan resiko ketidakpastian global yang selama ini menghimpit ekonomi kita. Bisa dikatakan, Iran secara tidak langsung telah menyelamatkan muka ekonomi Indonesia dari kehancuran inflasi yang lebih dalam. Tanpa perang, harga minyak dunia stabil dan dolar Amerika Serikat tidak lagi menjadi hantu yang menakutkan bagi dompet kita. Hari ini, rakyat Indonesia bisa sedikit tersenyum berkat ketangguhan Iran yang memaksa Amerika Serikat untuk berhenti bertindak gila di Timur Tengah. Netanyahu jadi tumbal, Trump mulai cari kambing hitam. Namun, di balik perdamaian ini, ada aroma pengkhianatan yang sangat menyengat. iNews melaporkan sebuah skenario maut bagi Tel Aviv. Donald Trump kemungkinan akan menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika perang melawan Iran terus berlanjut dan memicu gangguan ekonomi global. Kekhawatiran itu muncul seiring keyakinan pemerintah Israel bahwa Trump tidak ingin kembali terlibat dalam operasi militer besar terhadap Teheran. Laporan Al-Monitor mengutip pejabat Israel menyebutkan Trump melihat konflik berkepanjangan dengan Iran berisiko menimbulkan dampak politik besar serta mengguncang perekonomian dunia. Sumber itu juga mengungkap intensitas komunikasi antara Trump dan Netanyahu mulai berkurang dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan ancaman serangan lanjutan dari Amerika Serikat masih mungkin terjadi. Namun, dia yakin musuh-musuh Iran tampaknya lebih memilih tekanan ekonomi melalui sanksi dan blokade maritim dibandingkan operasi militer langsung. Satu hal yang pasti, Trump mulai sadar bahwa mendukung kegilaan Netanyahu hanya akan menghancurkan ekonomi global dan peluang politiknya sendiri. Trump butuh kambing hitam untuk menutupi rasa malunya karena gagal menundukkan Iran. Dan siapa yang paling cocok selain Netanyahu? Tanpa dukungan penuh dari Trump, ia hanyalah seorang politisi yang menunggu waktu untuk diadili oleh rakyatnya sendiri dan komunitas internasional. Trump seolah berkata, "Urusanmu adalah urusanmu, aku harus menyelamatkan Amerika." Inilah akhir tragis dari sebuah aliansi yang dibangun di atas penindasan. NATO diambang krisis kepercayaan pada Trump. Afternoon, President Trump has upped the ante in his long-running dispute with other members of NATO. Writing on Truth Social, the US president called other countries cowards. Tidak hanya di Timur Tengah, guncangan juga terjadi di daratan Eropa. GeoTimes melaporkan bahwa NATO kini berada di ambang krisis kepercayaan yang sangat hebat. Aliansi transatlantik ini mengalami dilema luar biasa di era Trump. Negara-negara Eropa tidak lagi mempercayai komitmen Trump yang sering berubah-ubah secara drastis. Ketegangan ini semakin nyata ketika Trump secara spesifik mengancam akan menarik kehadiran militer Amerika dari negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Spanyol. Dalam berbagai kesempatan, ia mempertanyakan urgensi mempertahankan ribuan tentara di negara-negara yang dianggapnya tidak memberikan kontribusi yang setimpal. Akar dari kemarahan Trump saat ini sangat berkaitan erat dengan eskalasi konflik di Iran. Sang presiden merasa dikhianati oleh sekutu-sekutu Eropanya yang memilih untuk menolak mendukung operasi militer bersama antara Amerika Serikat dan Israel melawan Teheran. Selain itu, kegagalan para sekutu untuk membantu mengamankan Selat Hormuz dari ancaman blokade terhadap kapal-kapal tanker minyak internasional menjadi pemicu utama kritik pedasnya. Eropa kini mulai berpikir untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan militer terhadap Amerika Serikat yang sudah tidak lagi konsisten. NATO kini retak. Krisis kepercayaan ini adalah tanda-tanda runtuhnya kepemimpinan Amerika Serikat di dunia barat. Saat Trump sibuk bernegosiasi dengan musuh-musuhnya demi menyelamatkan ekonomi domestik, ia justru kehilangan rasa hormat dari sekutu-sekutu lamanya. Dunia sedang melihat sebuah pergeseran kekuatan besar, di mana Amerika Serikat tidak lagi menjadi pusat gravitasi yang tak terbantahkan. Apa yang terjadi adalah fakta
Iran dengan kecerdikannya berhasil memaksa Amerika Serikat untuk menandatangani MOU damai yang secara ajaib menyelamatkan rupiah kita dan ekonomi Indonesia dari jurang kehancuran. Di sisi lain, Netanyahu kini sedang bersiap menjadi tumbal politik Trump, sementara NATO mulai membelakangi Washington. Menurut kalian, apakah perdamaian Amerika Serikat Iran ini benar-benar terjadi, ataukah ini hanya strategi Trump untuk menarik napas sebelum pemilu? Dan apakah kalian setuju bahwa Iran adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi penguatan rupiah kita hari ini? Tuliskan analisis dan pendapat pedas kalian di kolom komentar di bawah. IDF soldiers got busted again for defiling Christian symbols in Lebanon. The United Nations called on Israel to immediately release the activists from the Global Summit Flotilla who were detained on April. Dunia sedang menyaksikan puncak dari segala kebiadaban. Hari ini, kesabaran internasional resmi meledak. Di saat Benjamin Netanyahu sibuk dengan omon-omon barunya tentang Perang Jilid Kedua, kenyataan pahit justru menghantam Tel Aviv dari arah yang paling tidak mereka duga. Indonesia, macan Asia, resmi berdiri di garis depan memimpin 12 negara besar untuk menyerang balik dominasi Zionis di panggung dunia. Sementara PBB tidak lagi sekedar mengecam, mereka kini ngamuk besar. Tuntutan pembebasan paksa para aktivis kemanusiaan kini menggema. Sementara itu bukti kebiadaban tentara Israel semakin tidak masuk akal. Mereka tidak hanya menyerang umat Islam, tapi kini berani menghina simbol-simbol suci umat Kristen dengan cara yang sangat menjijikkan. Di Gaza masih membara. Kolonel polisi gugur dan Al-Aqsa terancam dikuasai secara total. Namun, hari ini Indonesia memberikan jawaban berkelas yang membungkam semua bualan Netanyahu. Apakah ini awal dari sanksi militer global? Bagaimana taktik diplomasi Indonesia mampu menggalang kekuatan 12 negara untuk mengunci ruang gerak Israel? Siapkan kemarahan kalian, karena kali ini kita akan bongkar detik-detik saat kesombongan Zionis resmi dipatahkan oleh kekuatan persatuan dunia. Omon-omon baru Netanyahu dan Gaza yang kembali membara. אנחנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש באיראן ומוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה, במידה ונידרש לכך. Mari kita mulai dengan bualan terbaru sang diktator. CNBC Indonesia melaporkan bahwa Israel kembali menebar omon-omon atau omong kosong baru soal kesiapannya menghadapi Perang Jilid Kedua melawan Iran. Kepala Angkatan Udara Israel yang baru, Omer, menyatakan kesiapan penuh negaranya untuk mengerahkan seluruh kekuatan udara jika situasi memanas. Ia menegaskan Angkatan Udara Israel akan terus bertindak dengan tekad, kekuatan, dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai ancaman di semua medan dan terhadap siapapun yang dianggap musuh. Pernyataan itu disampaikan hanya beberapa minggu setelah gencatan senjata rapuh tercapai dalam konflik yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat pada Februari lalu. Sang Perdana Menteri Netanyahu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Israel masih perkasa, padahal kenyataannya mereka sedang keropos dari dalam. Di saat ia sibuk menebar ancaman kosong, militer Israel justru kembali menunjukkan watak aslinya di Gaza. Serangan brutal Israel secara pengecut menewaskan seorang kolonel polisi dan melukai sedikitnya 17 orang lainnya. Mereka tidak menyerang militer, mereka menyerang aparat keamanan sipil yang menjaga ketertiban rakyat. Ini adalah bukti bahwa Israel tidak pernah menginginkan perdamaian. Netanyahu hanya butuh perang untuk menyelamatkan kursi kekuasaannya. Namun, dunia tidak lagi bodoh. Omon-omon Netanyahu tentang pertahanan diri kini sudah tidak laku lagi. Setiap tetes darah yang tumpah di Gaza hari ini menjadi bahan bakar bagi kemarahan dunia yang sebentar lagi akan melumat habis legitimasi Zionis. Kebiadaban tanpa batas, penghinaan simbol Kristen dan ancaman Al-Aqsa. IDF soldiers got busted again for defiling Christian symbols in Lebanon. The following image was posted by Israel Genocide Tracker on X, and it shows
Well, you see what it shows. It shows I believe, Virgin Mary, and an IDF soldier is holding a cigarette to her mouth while he has a cigarette in his own mouth. Siapkan hati kalian, karena kebiadaban ini sudah melampaui batas nalar manusia. Tentara Israel kini tidak hanya menyerang simbol Islam, tapi juga menghina simbol suci umat Kristen. Tersebar foto tentara Zionis sedang angkuh menaruh rokok di patung Bunda Maria. Foto ini muncul beberapa pekan setelah beredarnya foto sebelumnya yang memperlihatkan seorang tentara Israel menghancurkan patung Yesus di Lebanon juga. Menurut informasi yang beredar di media sosial, foto tersebut diambil di kota Dab, distrik Bin Jebel, Lebanon Selatan, dan diduga diunggah ke media sosial oleh para tentara yang terlibat dalam insiden tersebut. Ini adalah penghinaan besar. Kekejian ini membuktikan bahwa Zionis bukan musuh satu agama, tapi musuh kemanusiaan dan martabat beragama. Tidak berhenti di situ, Israel secara provokatif juga mendesak warganya untuk menguasai Masjid Al-Aqsa secara total dan peringatan Nakba. Mereka ingin menghapus jejak sejarah dan identitas Palestina dari tanah suci tersebut. Aksi-aksi provokatif ini adalah bensin yang disiramkan ke dalam api peperangan. Mereka merasa bisa berbuat semaunya karena merasa dilindungi. Namun, mereka lupa bahwa menghina simbol suci adalah cara tercepat untuk menyatukan dunia melawan mereka. Kini, bukan hanya dunia Islam yang bergerak, tapi seluruh umat beragama mulai berdiri satu barisan untuk membungkam kecongkaan tentara Zionis. Indonesia memimpin 12 negara mengutuk keras pasukan Zionis. At least 16 countries around the world denounced the Israeli aggressions against the humanitarian global Samad Flotilla. International authorities expressed their concern about the security of the vessels that aims to reach Gaza and break the humanitarian blockade. Di tengah kekacauan ini, Indonesia muncul sebagai pemimpin sejati. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Menlu RI Sugiono bersama dengan Menlu dari Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Malaysia, Maladewa, Mauritania, Pakistan, Afrika Selatan, dan Spanyol mengeluarkan pernyataan bersama yang merespons serangan Israel terhadap Global Sumut Flotilla pada 30 April 2026. Para menteri luar negeri mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan Israel terhadap Global Sumut Flotilla, sebuah inisiatif kemanusiaan sipil yang damai yang bertujuan menarik perhatian komunitas internasional terhadap bencana kemanusiaan di Gaza. Demikian bunyi pernyataan bersama tersebut yang dibagikan Kementerian Luar Negeri RI. Para menlu sangat prihatin terhadap keselamatan para aktivis sipil tersebut dan mendesak otoritas Israel untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan pembebasan mereka segera. Terbukti, Indonesia tidak lagi hanya bersuara pelan, kita sekarang menggalang kekuatan nyata untuk menyerang balik secara diplomatik. Ke-12 negara lantas menyatakan satu suara. Israel telah melakukan kejahatan di perairan internasional. Dengan dipimpin oleh Indonesia, koalisi ini memberikan tekanan yang sangat luar biasa bagi sekutu-sekutu Israel. Kita membuktikan bahwa tanpa mengangkat senjata pun, Indonesia mampu mengunci leher diplomasi Zionis hingga mereka sulit bernapas di panggung dunia. Ini adalah bukti nyata pengaruh Indonesia. Kita tidak hanya bicara, kita bertindak. Koalisi 12 negara ini adalah tamparan keras bagi Netanyahu. Omon-omonnya tentang dukungan internasional kini hancur lebur. Indonesia telah membuktikan bahwa kebenaran memiliki sekutu yang jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat daripada kebohongan Zionis. PBB ngamuk, tuntut pembebasan aktivis segera. The United Nations called on Israel to immediately release the activists from the Global Sumut Flotilla who were detained on April 30th while attempting to deliver humanitarian aid to the Gaza. Israel must immediately and unconditionally release Global Sumut Flotilla members Saif Abu Kishik and Tiago de Avila, who were detained in international waters and brought to Israel where they continue to be held without charge. Puncaknya, PBB akhirnya kehilangan kesabaran. PBB secara resmi ngamuk dan menuntut Israel untuk segera membebaskan seluruh aktivis Global Sumut Flotilla tanpa syarat. PBB menegaskan bahwa penculikan aktivis kemanusiaan di laut internasional adalah tindakan ilegal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Israel harus segera dan tanpa syarat membebaskan aktivis Saif,
dan Thiago Avila yang hingga kini masih ditahan tanpa dakwaan. Bukan sebuah kejahatan untuk menunjukkan solidaritas dan berupaya membawa bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina di Gaza yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Tegas juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Tamen Al-Ketan. Pihaknya menyerukan pula diakhirinya penggunaan penahanan sewenang-wenang oleh Israel serta penggunaan undang-undang terorisme yang didefinisikan secara luas dan samar yang tidak sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Ia mengatakan bahwa blokade terhadap Gaza harus diakhiri dan bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang memadai harus diizinkan masuk ke wilayah tersebut. Tekanan dari PBB ini adalah lonceng kematian bagi narasi keamanan Israel. Dunia internasional kini melihat Israel bukan lagi sebagai negara yang mempertahankan diri, melainkan sebagai aktor nakal yang melanggar hukum laut internasional. Tuntutan PBB ini didukung penuh oleh koalisi yang dipimpin Indonesia, membuat Israel kini terkepung secara hukum. Apa yang terjadi hari ini menjadi bukti bahwa kebiadaban Israel telah mencapai batasnya. Dan kini, dunia bergerak secara sistematis untuk membalas setiap tetes air mata di Palestina. Indonesia telah menunjukkan taringnya sebagai pemimpin dunia yang berani membela kebenaran, membungkam bualan Netanyahu, dan menyatukan bangsa-bangsa untuk melawan kezoliman. Menurut kalian, mampukah kepemimpinan Indonesia dan 12 negara ini memaksa Israel untuk menghentikan total blokade terhadap Gaza? Dan hukuman apa yang paling pantas bagi tentara yang telah menghina simbol-simbol suci umat beragama? Tuliskan analisis dan dukungan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan biarkan suara kebenaran ini berhenti di sini. Jangan lupa untuk klik like jika kalian bangga dengan keberanian diplomasi Indonesia. Share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Biarkan seluruh dunia tahu bahwa Indonesia tidak tinggal diam saat keadilan diinjak-injak. Dan pastikan kalian sudah subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update paling berani dan mengguncang dunia hanya di sini. Terima kasih telah menonton, tetap kritis, tetap waspada terhadap propaganda, dan sampai jumpa di update panas berikutnya.